Hai, halo, salam sejahtera, salam jumpa lagi dengan saya, Mr. Hani. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu terberkati dalam keluarga kita masing-masing. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan hidup kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa tatap muka di kelas, tapi kita tetap bisa belajar bersama, kita tetap bisa membahas satu dua hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk hidup kita. Apakah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana trik atau tips yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa punya banyak teman, sekalipun pada saat ini kita harus lebih banyak berada di rumah, lebih banyak untuk berada di lingkungan yang aman karena situasi yang memang mensyaratkan kita untuk tetap menjaga jarak supaya semuanya selalu sehat. Apakah yang akan terjadi ketika kita tidak punya banyak teman atau kita tidak punya teman, mungkin satu atau dua orang teman yang ada di sekitar kita? Pasti kita akan merasa kesepian, pasti kita akan merasa kebingungan, pasti kita akan merasa aku mau ngapain? Apakah cukup kita hidup seorang diri? Apakah cukup kita memenuhi segala sesuatunya seorang diri? Tentu tidak. Nah, kadang-kadang orang melihat kita sepertinya dengan tatapan yang tidak suka kepada kita. Sebuah tatapan yang sepertinya orang itu pengen dekat dengan kita, tetapi merasa tidak aman, merasa sebenarnya bisa nggak sih kita berteman. Kita pengen berteman dengan si A, kita pengen berteman dengan si B, tapi selalu takut karena kita tidak tahu apa yang dia maksudkan. Hal yang pertama yang kita butuhkan supaya kita bisa mempunyai banyak teman, yang pertama adalah evaluasi diri kita. Kalau orang melihat kita tidak suka atau orang melihat kita dengan tatapan yang mungkin sinis, mungkin tidak mau mendekat, apakah yang ada dalam diri kita? Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah cukup untuk membuat orang lain suka kepada kita, atau justru yang kita lakukan terhadap orang lain itu justru membuat orang lain menjadi terluka, menjadi tidak suka kepada kita, entah dengan gestur kita, dengan raut muka kita yang tidak mau tersenyum, memasang tampang yang sangar, yang galak, yang tidak mau didekati oleh orang lain. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita evaluasi diri kita melihat apa kekurangan kita, apa yang ada dalam diri kita, supaya nanti kita bisa tahu mana hal-hal yang harus kita perbaiki. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang kurang dalam diri kita, apa yang tidak baik dalam diri kita, maka kita harus memperbaiki. Nah, dua hal itu yang akan menjadi panduan pokok kita untuk masuk ke pembahasan bagaimana sih supaya kita disukai oleh teman-teman kita, atau setidaknya kita punya banyak teman. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa punya banyak teman. 5 trik atau 5 tips yang bisa kita lakukan. 1. Hadir pada saat teman membutuhkan kita. Mengapa kita harus hadir? Mengapa kita harus ada pada saat teman membutuhkan kita? Ya, kita hadir pada saat teman membutuhkan kita berarti ketika teman sedang berada dalam masalah, kita muncul sebagai seorang teman yang
mau ikut berbela rasa, kita mau ikut merasakan apa yang dia rasakan. Kita hadir sebagai orang yang bisa memberikan solusi, bukan datang sebagai orang yang menambah solusi. Misalnya si A, dia sedang bermasalah karena bertengkar dengan temannya. Kita hadir bukan sebagai orang yang menambah masalah dengan semakin menjelek-jelekan orang yang mungkin sedang bermasalah atau bertengkar dengannya, tetapi kita memberikan solusi, kita mendengarkan, kita memberikan bantuan tenaga, mungkin hanya sekedar mendengarkan, mungkin hanya sekedar muncul sebagai orang yang berada di dekatnya. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat ini kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung. Sudah ada perangkat yang bisa mendekatkan kita. Teman-teman sekalian pasti punya HP, entah dengan HP orang tua atau juga yang sudah punya HP sendiri, bisa tetap hadir bagi teman-teman yang membutuhkan kita. Yang kedua, ketika kita punya teman, jangan membicarakan teman lain itu atau teman kita itu di belakangnya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita tidak berada dengan teman itu, jangan sampai kita membicarakan hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak kita sukai tentang teman tersebut. Kenapa kok seperti itu? Nah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, jangan-jangan pada saat kita berbicara seperti itu, kemudian di lain waktu orang yang kita ajak bicara kelepasan ngomong pada teman yang kita bicarakan itu. Lebih baik kita sebagai seorang yang baik adalah jujur. Ketika kita tidak suka dengan orang lain, maka kita sampaikan apa yang tidak kita sukai atau apa yang ingin kita sampaikan tentang teman tersebut, supaya semuanya lebih jelas. Ketika ada masalah atau ada hal-hal yang tidak kita sukai dari orang itu, semuanya lebih jelas. Tidak teman kita tidak mendengar dari orang lain. Yang ketiga, kita mau mendengarkan masukan dari orang lain. Pada prinsipnya setiap orang pasti merasa dirinya baik, merasa aku itu yang paling baik, aku itu pasti benar. Padahal belum tentu. Mungkin menurut kita benar, tetapi menurut orang lain bisa jadi itu salah. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu kurang baik. Maka hal yang ketiga yang Mr. harus sampaikan, berani mendengarkan masukan orang lain adalah kita punya sepasang telinga yang dapat kita gunakan untuk lebih banyak mendengarkan. Kita punya satu mulut dan punya dua telinga, berarti kita diminta untuk lebih banyak mendengarkan orang lain, mendengarkan masukan-masukan yang bisa membangun diri kita. Apakah masukan itu benar atau tidak, itu kita akan gunakan sebagai evaluasi, kita gunakan sebagai bahan untuk perbaikan diri kita. Kemudian yang keempat, memberikan pujian dan support kepada teman kita. Kenapa kita harus memberikan pujian dan support kepada orang lain? Kita harus menjadi pribadi yang berani untuk mengakui kelebihan orang lain. Kita berani untuk memberikan dukungan kepada orang lain ketika orang lain itu membutuhkan, ketika orang lain itu memiliki kelebihan. Kita harus secara jujur, kita harus secara gentle mengakui bahwa dia lebih baik dari kita. Dia punya kelebihan yang mungkin tidak kita miliki, yang mungkin justru bisa membuat kita semakin berkembang. Dan yang kelima adalah hal yang juga sangat penting untuk mendasari keempat hal yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mari kita menjadi pribadi yang percaya diri dan berani menjadi pribadi yang optimis. Ya, kenapa? Menjadi pribadi yang percaya diri, pasti kita akan juga mampu menunjukkan diri kita sebagai seorang yang baik. Percaya diri dalam hal yang baik tentu dalam hal ini bisa membangun
membentuk situasi yang lebih baik pada saat kita berada di lingkungan, pada saat kita berada di sekitar teman-teman kita. Karena ketika kita tidak percaya diri, maka orang lain juga pasti akan melihat, dia saja tidak mau menunjukkan dirinya, dia saja malu-malu, kenapa aku harus percaya diri. Maka ketika kita menjadi seorang yang percaya diri dan optimis, kita juga akan bisa memberikan aura atau suasana yang baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Akhirnya dari 5 hal itu tadi, yang pertama hadir pada saat teman membutuhkan, kemudian tidak membicarakan teman di belakang, kemudian ketiga mendengarkan masukan orang lain, kemudian memberikan pujian dan support pada orang lain, serta menjadi pribadi yang optimis. Mr. Hari yakin, Mr. Hari percaya setiap orang yang punya 5 triks ini, yang bisa menerapkan ini, pasti kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang disukai, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga akhirnya kita bisa punya banyak teman.